Sini saya akan mempresentasikan hasil sidang tugas akhir saya yang berjudul Penerapan Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran. Ini saya akan menjelaskan pertama latar belakang, dua tujuan khusus, tiga teori, keempat metodologi, kelima hasil dan pembahasan, dan yang terakhir keenam kesimpulan dan saran. Latar belakang, kebakaran merupakan suatu fenomena yang timbul akibat adanya peningkatan suhu dari suatu bahan yang kemudian bereaksi secara kimia dengan oksigen sehingga menghasilkan panas dan pancaran api. Dalam penanggulangan masalah kebakaran, masih banyak mengalami kesulitan-kesulitan, seperti penanganan terhadap api secara dini. Suatu bangunan mempunyai risiko besar terjadi kebakaran. Setiap proses kebakaran selalu menimbulkan asap dan panas, serta menyebabkan kenaikan temperatur pada suatu tempat atau ruangan yang terjadi kebakaran. Mengacu kepada hal tersebut, sudah sepantasnya faktor jaminan keamanan kebakaran merupakan hal yang sangat penting. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukannya melakukan pemasangan sistem deteksi dan alarm kebakaran guna mengantisipasi secara dini adanya api kebakaran dalam suatu gedung atau bangunan. Tujuan khusus pertama, mempelajari penerapan sistem deteksi dan alarm kebakaran di gedung perkantoran. Dan yang kedua, mempelajari persyaratan teknis sistem deteksi dan alarm kebakaran pada bangunan gedung menurut Permen Pekerjaan Umum nomor 26 tahun 2008. Sistem deteksi kebakaran adalah suatu alat yang direncanakan untuk memberikan respon dan mengirim sinyal ke sistem komunikasi secara pneumatik dan elektrik bila terjadi suatu kebakaran. Fire detector tidak dapat membedakan penyebab dan besarnya kebakaran. Alat ini hanya mampu untuk memberikan respon dan kemudian menghidupkan sinyal yang dapat dilihat atau didengar oleh penghuni di lokasi kebakaran. Berdasarkan SNI nomor 4.2 klasifikasi detektor kebakaran menyebutkan bahwa untuk standar detektor kebakaran otomatis diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya seperti detektor panas, detektor asap, detektor nyala api, dan detektor kebakaran dan detektor gas kebakaran. Fire detektor dapat dibagi dalam 4 kelompok besar, yaitu pertama, flame detektor, alat yang mendeteksi sinar ultraviolet dan inframerah yang terlihat ditimbulkan oleh suatu kebakaran. Flame detektor akan memberikan respon terhadap energi cahaya yang kelihatan dan juga terhadap energi cahaya yang tidak kelihatan. Dua jenis flame detektor itu ultraviolet flame detektor. Detektor ini memberikan respon terhadap energi cahaya yang tidak kelihatan yang mempunyai panjang gelombang di bawah 4000 angstrom. Biasanya digunakan untuk mendeteksi api yang nyalanya relatif kecil. Detektor ini infrared flame detektor. Detektor ini memberikan respon terhadap energi cahaya yang tidak terlihat dengan panjang gelombang di atas 7000 angstrom. Biasanya digunakan untuk mendeteksi api yang nyalanya relatif tinggi. Kedua, heat detector, alat yang mendeteksi laju kenaikan temperatur yang tidak normal. Jika suhu ruangan mencapai 50 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius, maka detektor ini akan memberikan peringatan adanya kebakaran. Heat detector dibedakan menjadi 3, yaitu fixed temperature. Fixed temperature ini detektor yang mendeteksi derajat panas yang langsung meninggi pada suatu ruangan. Kedua, rate of rest. Rate of rest ini detektor yang mendeteksi perubahan suhu ruangan sekitar 12-5 derajat Celcius per menitnya. Dan yang ketiga, rate compensated. Rate compensated ini gabungan antara jenis fixed temperature dan rate of rest. Detektor akan bekerja bila kecepatan kenaikan temperatur mencapai suatu angka tertentu. Ketiga, smoke detector, alat yang mendeteksi partikel yang terlihat atau yang tidak terlihat dari suatu kebakaran. Asap memiliki partikel-partikel yang kian lama semakin memenuhi ruangan, sering dan dengan meningkatnya intensitas kebakaran. Smoke detector menurut prinsip kerjanya dibagi dua, prinsip fotoelektrik dan prinsip ionisasi. Keempat, gas detector, alat yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan gas. Detektor gas yang dimaksud di sini adalah detektor yang khusus untuk mendeteksi gas-gas sebagai hasil dari proses pembakaran
bukan gas yang ada di alam atau gas dari penguapan bahan cair. Menurut cara kerjanya, detektor gas dibagi menjadi dua, yaitu semikonduktor. Detektor ini memberikan respon terhadap gas-gas hasil oksidasi yang mengubah arus listrik dalam sensor semikonduktor yang berada dalam detektor. Dan yang kedua, catalytic element. Catalytic element ini tipe ini berisi elemen katalis di mana elemen tersebut tidak berubah, tetapi mempercepat oksidasi dari gas. Dengan cepatnya oksidasi, temperatur elemen menjadi naik, dan hal inilah yang digunakan untuk mengaktifkan alarm. Penempatan dan jarak pemasangan detektor kebakaran. Film detektor harus dipasang pada jarak maksimal sesuai dengan jarak yang diizinkan atau sesuai dengan struktur daerah yang dilindungi. Setiap kelompok atau setiap zone detektor harus dibatasi maksimum 20 buah film detektor yang dapat melindungi ruangan dengan luas maksimum 2000 meter persegi. Kedua, head detektor. Pada langit-langit yang rata, detektor harus dipasang pada langit-langit minimum 4 inch dari dinding, atau bila pada dinding minimum 4 inch dan maksimal 12 inch dari langit-langit. Jarak antara head detektor tidak boleh lebih dari 7 meter untuk ruangan efektif dan tidak boleh lebih dari 10 meter untuk ruangan sirkulasi. Jarak head detektor dengan dinding pembatas paling jauh 3 meter pada ruang efektif dan 6 meter pada ruang sirkulasi, serta paling dekat 70 cm. Ketiga, smoke detektor. Penempatan dan jaraknya pada langit-langit yang rata, detektor harus dipasang pada langit-langit minimum 4 inch dari dinding, atau bila pada dinding minimum 4 inch dan maksimum 12 inch dari langit-langit. Jarak smoke detektor yang terjauh dari dinding pemisah adalah 6 meter dalam ruangan efektif dan 12 meter dalam ruangan sirkulasi. Jarak antar smoke detektor maksimum 12 meter di dalam ruangan efektif dan 18 meter di dalam sirkulasi. Keempat, gas detektor. Penempatan dan jaraknya, gas detektor harus dipasang pada jarak maksimum sesuai dengan jarak yang diizinkan atau sesuai dengan struktur dari daerah yang dilindungi. Penempatan pada atap yang datar detektor gas tidak boleh dipasang kurang dari 10 cm terhadap dinding, dan jarak dari langit-langit tidak boleh lebih dari 50 cm. Jarak antar detektor gas maksimum 12 meter. Alarm kebakaran. Alarm kebakaran ini adalah komponen dari sistem yang memberikan isyarat atau tanda peringatan layak adanya suatu kebakaran. Sistem alarm kebakaran merupakan elemen kunci dari setiap fitur keseluruhan perlindungan kebakaran gedung. Gambaran dari sistem alarm kebakaran adalah sistem yang terutama dimaksudkan untuk menunjukkan dan memperingati tentang kondisi normal, memanggil bantuan yang tepat, dan mengontrol fasilitas huni untuk meningkatkan perlindungan. Berdasarkan SNI, alarm kebakaran adalah komponen dari sistem yang memberikan isyarat atau tanda setelah kebakaran terdeteksi. Jenis alarm kebakaran menurut SNI ada dua jenis, yaitu pertama, sistem alarm kebakaran manual. Sistem alarm kebakaran manual ini menggunakan titik panggil manual atau manual call box yang merupakan tombol tekan, tombol tarik. Kedua, sistem otomatis. Sistem otomatis ini melalui alat pendeteksi kebakaran atau fire detector. Peralatan utama yang menjadi pengendali sistem alarm kebakaran disebut main control fire alarm atau fire alarm control panel. Merupakan alat pusat pengendali pada fire alarm system yang berfungsi menerima sinyal masukan semua detektor dan komponen pendeteksi lainnya. Metodologi. Adapun metode yang diambil penulis ialah dengan melakukan studi literatur serta metode pengumpulan data. Penulis mencoba membandingkan literatur yang diterapkan di dunia nyata dan menambah wawasan serta pengetahuan dengan menelaah literatur yang berhubungan dengan dan bersesuaian, baik literatur dari jurnal, buku, e-book, regulasi National Fire Protection Association, dan standar nasional Indonesia, serta peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 26 tahun 2008. Hasil dan pembahasannya, penerapan sistem pendeteksi kebakaran guna mengindikasi awal mula bahaya kebakaran di sebuah gedung sangat perlu diterapkan.
Alat pendeteksi kebakaran tersebut harus diinspeksi secara berkala supaya bisa dapat mengetahui bahwa sistem dalam kondisi operasi dan bebas dari kerusakan fisik agar tidak menjadi suatu masalah pada saat terjadinya kebakaran. Sistem deteksi kebakaran harus diuji apakah masih layak atau sudah tidak layak lagi untuk beroperasi. Pemeliharaan sistem deteksi kebakaran juga diterapkan secara berkala guna memberikan jaminan kepastian bahwa sistem deteksi kebakaran dapat beroperasi secara efektif dan aman. Tujuan dari pemeliharaan sendiri ialah perawatan, pencegahan, dan perbaikan untuk mempertahankan fungsi optimum dari alat tersebut. Penerapan pemeliharaan dan pengujian alarm kebakaran menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02/1983 terhadap instalasi alarm kebakaran otomatis harus dilakukan pemeliharaan dan pengujian berkala secara mingguan, bulanan, dan tahunan. Pemeliharaan dan pengujian tahunan dapat dilakukan oleh konsultan kebakaran atau organisasi yang telah diakui oleh direktur atau pejabat yang ditunjuk. Menurut Permen Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008, persyaratan teknis sistem alarm kebakaran untuk bangunan gedung yang diproteksi harus meliputi satu atau lebih dari berikut: inisiasi sinyal alarm manual, inisiasi sinyal alarm otomatis, pemantauan kondisi abnormal dalam sistem pemadaman kebakaran, aktivitas sistem pemadam kebakaran, aktivitas peralatan notifikasi alarm, komunikasi suara atau alarm darurat. Kesimpulan, sistem deteksi kebakaran diharuskan menjalankan penerapan inspeksi, pengujian, dan pemeliharaan minimal secara berkala setiap 6 bulan. Dan inspeksi serta pengujian peer alarm setidaknya dilakukan 1 tahun sekali. Untuk jarak penempatan detektor panas dan detektor asap, yang baik ialah dipasang pada langit-langit minimum 4 inch dari dinding dan maksimum 4 inch. Sedangkan untuk detektor nyala dan detektor gas, penempatannya harus dipasang pada jarak maksimum sesuai dengan jarak yang diizinkan atau sesuai dengan struktur karakteristik dari daerah yang dilindungi. Permen Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 memaparkan bahwa persyaratan penyediaan deteksi dan alarm kebakaran menurut fungsi, jumlah, dan luas lantai bangunan gedung ialah kelas hunian, bangunan gedung kantor yang berfungsi untuk usaha profesional, komersial, dan lain-lain dengan jumlah lantai 1 atau 2 sampai 4 bahkan lebih dari 4. Untuk jumlah satu lantai, jumlah luas lantainya minimum 400 meter persegi, sistem deteksi dan alarmnya menggunakan yang manual. Untuk jumlah 2 sampai 4 lantai, jumlah luas lantainya minimum 200 meter persegi, sistem deteksi dan alarmnya menggunakan yang manual. Sedangkan untuk jumlah lebih dari 4 lantai, jumlah luas lantainya tidak ada batas, sistem deteksi dan alarmnya menggunakan yang otomatis. Saran penulis mengharapkan sistem deteksi kebakaran, detektor, dan alarm diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penerapan sistem deteksi dan alarm kebakaran membuat kenyamanan dan keamanan bagi semua orang yang terlibat di dalam suatu pekerjaan, yang dimana pekerjaannya di dalam bangunan atau gedung. Penulis mengharapkan perlu adanya pemeriksaan ulang terhadap fungsi otomatis dari alarm kebakaran dan detektor apakah dapat berfungsi dengan baik, keandalan dari detektor untuk pendeteksi kebakaran, keandalan alarm kebakaran untuk memberi sinyal kebakaran terhadap seluruh penghuni gedung perlu dipelihara agar ketika terjadi kebakaran dapat dicegah dengan cepat. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator, Mbak Ini. Ya, baik, terima kasih Indra Jaya. Baik, Bapak dan Ibu, demikianlah tadi presentasi laporan sidang tugas akhir mahasiswa atas nama Indra Jaya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, saran dan masukan dari dosen pembimbing dan dosen penguji. Untuk yang pertama kepada Ibu Pip selaku dosen penguji, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ini. Mohon izin kepada Bu Mutiara dan Pak Andi Lala. Siap, silakan Bu. Ya, terima kasih. Indra Jaya bisa dibuka laporan TA-nya secara mandiri, tidak perlu di-share. Siap, Ibu. Oke, baik.
Sudah siap dan ada catatan, persiapan catatan? Sudah, Bu. Oke. Indra Jaya, judul TA-nya apa, Indra? Judul TA-nya penerapan sistem deteksi dan alarm kebakaran di gedung perkantoran. Tujuan khususnya apa? Tujuan khusus yang pertama yang pertama itu penerapan mempelajari penerapan sistem deteksi dan alarm kebakaran di gedung perkantoran, Ibu. Yang kedua itu mempelajari persyaratan teknis sistem alarm kebakaran menurut Permen Pekerjaan Umum nomor 26 tahun 2008. Oke, baik. Pengertian daripada sistem deteksi itu sendiri menurut Indra Jaya itu apa? Menurut saya itu sistem deteksi itu suatu alat yang dirancang untuk mendeteksi adanya awal mula kebakaran. Awal mula kebakaran, mendeteksi Iya. kebakaran. Ada berapa jenis deteksi kebakaran menurut Indra Jaya yang diketahui? Sistem deteksi itu ya fire detector, Bu. Fire detector itu ada 4 fire detector. Yang pertama fire detector jenis asap, kedua fire detector jenis api, ketiga fire detector jenis gas, dan keempat fire detector jenis panas. Baik, coba jelaskan sistem kerja dari 4 jenis detektor tersebut. Sistem kerjanya itu dari fire detector jenis api itu fire detector jenis api itu mendeteksi temperatur tinggi pada suatu ruangan. Dan sistem deteksi jenis asap mendeteksi asap, adanya asap pada suatu ruangan. Dan sistem deteksi panas itu mendeteksi temperatur tinggi. Dan yang terakhir itu sistem deteksi gas, itu mendeteksi gas pada ruangan yang menyimpan gas mudah meledak itu. Baik, terima kasih. Dari 4 jenis detektor ini, ya, masing-masing ditempatkan di tempat yang untuk fungsi atau kegunaannya pula yang berpotensi kebakaran tiap-tiapnya. Akan tetapi yang Ibu ingin tanyakan adalah bagaimana cara pemeliharaan dari tiap-tiap 4 jenis deteksi kebakaran ini? Pemeliharaan 4 jenis deteksi ini, Bu. Pemeliharaannya dari jenis panas itu memelihara detektor maintenance dari detektor tersebut dari adanya kerusakan itu, Ibu. Ya, dengan cara ITM, sebutlah demikian, ya. Iya. Bagaimana Iya. dari 4 jenis ini, ya? Misal deteksi asap, apakah kita mencobanya dengan asap, kemudian akan aktivasi Oh semua? iya Ibu. Bagaimana kiranya? Ibu ingin tahu dari Indra Jaya pemahaman tersebut. Pertama dari asap, ya, Bu. Dari sistem asap itu yang diuji itu berdasarkan pembakaran, misalnya pembakaran kertas itu, Ibu, dideteksi, dicoba ke asap tersebut
terdeteksi asap tersebut, apakah terdetektor itu berfungsi dengan baik atau tidak. Dan yang dari api, kita melakukan inspeksi pengujian itu dari korek, misalnya korek didekatkan ke detektor api tersebut, apakah masih nyala atau tidak. Dan kalau dari gas itu kalau dari gas itu Ibu ya di inspeksi pada cairan gasnya itu, Ibu. Dan kalau panas itu di ruangan yang panas, apakah berfungsi atau tidak detektor tersebut. Itu sih, Bu. Oke, yang tadi disampaikan nanti Indra Jaya belajar lagi ya. Tidak mungkin yang namanya untuk menguji coba sistem deteksi kebakaran ini kan paralel ya. Artinya kan terhubung ke ruang-ruang atau bagian-bagian yang keterkaitan ya. Ketika kita melakukan ITM dalam hal deteksi kebakaran dengan cara yang disampaikan oleh Indra Jaya, otomatis akan aktivasi seluruhnya ya. Jadi mohon dipahami kembali, dipelajari kembali bagaimana caranya untuk pemeliharaannya, bukan hanya pemasangannya ya. Untuk itu kan sebagaimana yang dilaporkan di tugas akhir ini terkait dengan sistem deteksi kebakaran ya. Jadi bukan hanya mengetahui jenisnya saja ya, bagaimana cara kinerjanya, bagaimana cara pemeliharaannya ya. Kalau yang disampaikan tadi, wah semuanya bahaya ya. Artinya ketika dilakukan ITM uji coba demikian aktivasi semuanya ya. Kemudian bisa saja sprinklernya aktif juga ya. Orang juga jadi emergency ya. Ini disangkanya benar kebakaran ya. Perlu dipelajari kembali ya seperti apa hal tersebut. Oke, pertanyaan terakhir adalah sistem pemasangan ya, baik itu pemasangan, pemeliharaan yang baik dan benar untuk fire detection ya, atau alarm deteksi atau deteksi kebakaran ya, yang baik dan benar itu seperti apa dan berdasar apa? Silakan dijelaskan. Detektor itu untuk penempatan yang benar itu tidak boleh kurang dari 30 cm dari atap dinding, Bu. Dan tidak boleh lebih dari 30 mm. Kemudian itu detektor baiknya ditaruh di atap dinding yang rata, Ibu. Oke, ada lagi? Minimal itu satu ruangan yang lumayan kecil itu minimal dipasang satu lah per detektor gitu itu. Ada lagi? Sudah sih, Bu. Baik. Artinya, kenapa Ibu menanyakan demikian untuk Indra Jaya, apalagi nanti di kemudian hari bekerja ya. Ada gedung atau perkantoran khususnya belum memiliki sarana prasarana demikian, misalkan ya. PR untuk atau proyekan untuk Indra Jaya, bagaimana cara pemasangannya ya.
Nah, kata Indra Jaya di laporan TA-nya ya itu berdasarkan peraturan pemerintah ya PU nomor 26 tahun 2008. 2008. Dikupaslah menggunakan peraturan PU tersebut ya. Bagaimana syarat pemasangannya yang tadinya tidak ada kemudian akan dipasang dari perizinannya ya. Perizinannya dari mana ya? Ada kerjasama dengan bagian teknisi pemadam kebakaran ya. Itu dibaca kembali ya. Berjumlahkan berapa dengan kapasitas ruangan atau perkantoran ya dengan luas berapa meter ya. Jarak per deteksi kebakaran satu dengan lainnya berapa meter ya. Kemudian ukuran atau jenisnya pada perkantoran misalkan gedung ya, gedung dengan potensi bahaya yang rendah terkait dengan kebakarannya, jenisnya seperti apa. Itu kan ditentukan dulu, diidentifikasi dulu. Ya. Baru hal tersebut dikelola ya. Setelah sudah ada pemasangan, pengelolaan, artinya akan ada pemeliharaan. Ya, cara pemeliharaannya seperti apa nanti dibaca lagi berdasarkan peraturan tersebut ya. Kalau memang untuk di area gedung ya, artinya jangan sampai Indra Jaya asal bunyi atau ketika dimintai pendapat oleh P2K3 terkait dengan apa namanya ini fire detection ya. Indra Jaya jawabannya tidak sesuai referensi yang jelas. Nah, ya, maka akan diragukan pendapatnya. Oke, ya. Perlu ada bahasa di situ, bahasa Indra Jaya secara ilmiah ya boleh berpendapat, akan tetapi berdasar referensi yang valid. Referensinya apa? Indra Jaya menggunakan peraturan PU ini. Ya, dibaca lagi per babnya ya, dari ketentuan umumnya ya, kemudian pemasangannya, fasilitasnya, perizinannya di situ kan ada ya di peraturan tersebut. Oke ya, jadi Indra Jaya nanti belajar lagi ya. Itu saja dari Ibu ya untuk Indra Jaya. Untuk sarannya terkait dengan ini entah mata Ibu atau memang laporan di Indra Jaya aplikasinya ya. Jadi ada bagian yang mungkin mata Ibu juga sih ya. Jadi bagian logo itu masih terlihat kontrasnya tuh kayak masih ada batasan tepiannya itu loh. Kalau di print pasti ada kotaknya nanti. Mungkin mata Ibu tapi boleh di cross check kembali ya. Mata Ibu yang salah. Oke, kemudian untuk penomoran baik itu di apa namanya diisi laporan. Jadi nomor induk dengan anak nomor itu jangan sejajar ya, agak untuk anak nomornya agak menjorok ya. Jadi dicek lagi. Estetika saja sebenarnya ya. Kemudian untuk bab pembahasan minta untuk ada bahasa dari seorang penulis ya, artinya dibahas ya. Kenapa pertanyaan-pertanyaan tadi Ibu singgung? Itu adalah pemahaman terkait Indra Jaya dengan judul TA-nya sendiri ya, terkait pula dengan tujuan khususnya. Tolong dibahas di poin pembahasan, ada bahasa resum atau asumsi dari seorang penulis untuk menyimpulkan ya, memberikan rekomendasi secara ilmiah. Jadi bukan asal bunyi ya. Secara ilmiahnya berdasar referensi yang ada ya, atau penelitian yang judulnya sama serumpun dengan TA-nya si Indra Jaya. Mungkin itu saja ya dari Ibu. Sukses selalu untuk Indra Jaya, tetap mau belajar ya. Semangat. Terima kasih. Ibu kembalikan kepada Ibu ini. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Pipit. Untuk selanjutnya kepada Pak Andi Lala selaku dosen pembimbing 2, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu ini saya sampaikan. Kemudian saya sampaikan pula terima kasih untuk Ibu Pipit dan Ibu Mutiara yang sudah menyempatkan waktunya dalam sidang TA hari ini atas nama Indra Jaya. Dan Pak Andi sampaikan selamat dan sukses untuk Mas Indra Jaya dan terima kasih Bapak. Ya, dan artinya hari ini telah mencapai pada puncak
pendidikan Anda, tetapi jangan kemudian lantas berhenti untuk belajar seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Titi tadi. Mungkin masukan dari Pak Andi hanya itu saja. Apa-apa yang kemudian di beberapa karya-karya orang lain yang kemudian baik itu jurnal nasional kemudian buku, itu harus ada pendapat ahli namanya, pendapat ahli yang kemudian bisa bisa melengkapi daripada hasil penelitian Mas Indrajaya. Itu sangat baik sekali. Dan terakhir, kalau Pak Andi tidak ada masukan materi lah. Dan terakhir Pak Andi pesan untuk Mas Indrajaya dalam hal keberhasilan hari ini bukan berarti Anda itu selesai untuk belajar puncak ini ya. Terus berkreativitas dan terus untuk melakukan perubahan-perubahan untuk perubahan pribadi Anda sendiri. Terima kasih dari saya Bu ini, Mas Indrajaya. Silakan untuk dilanjutkan daripada masukannya Bu Mutiara. Terima kasih Bapak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu selanjutnya kepada Ibu Mutiara selaku dosen pembimbing 1 dipersilahkan. Baik, Mbak ini terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Bu Pipit dan juga Pak Andi. Semoga sehat selalu ya Bu, Pak Andi. Amin. Amin. Oke, juga Indrajaya. Gimana? Udah lega sidang? Alhamdulillah. Oke, tapi prosesnya masih panjang ya. Nanti akan ada ke penguji dulu, dalam hal ini Bu Pipit ya, baru nanti dilanjutkan dengan kami pembimbing 1 dan 2, dan ada apa namanya pate ya, pate dan yudisium, artinya tahapannya masih banyak. Tapi betul yang disampaikan oleh Pak Andi, tidak berhenti sampai situ saja, proses belajar masih harus terus dilakukan ya. Namun memang dari terakhir kita seminar sampai dengan sidang memang progresnya cukup baik ya, walaupun memang masih banyak yang harus diperbaiki gitu ya. Untuk PD-nya udah dapet nih Indra, cuman untuk penyebutan satu istilah kalau bisa disampaikan dengan jelas ya. Contohnya fire. Ya, fire. Coba bisa diulangin. Fire. Nah, ini kan lebih enak gitu. Artinya gini, artinya ketika kamu menyampaikan sesuatu, harapannya adalah yang mendengar itu paham gitu. Ya, apalagi nanti ketika sudah bekerja gitu ya, komunikasi ini kan akan terus dilakukan gitu. Jadi kalau bisa belajar dari hari ini ya, supaya di dalam menyampaikan sesuatu bisa lebih jelas gitu ya penyampaiannya. Oke, itu. Dan tadi juga banyak masukan ya dari Bu Pipit ya, artinya tidak hanya menguji ya, sejauh mana sih pengetahuan kamu terkait deteksi kebakaran tersebut ya, detektor kebakaran tersebut ya. Namun juga memang yang ditanyakan ya, yang disarankan oleh Bu Pipit betul tuh, dan sudah Ibu bahas juga waktu kita seminar ya. Coba deh dibaca peraturannya, kemudian peraturannya dibahas juga gitu kan. Iya Ibu. Ya, nah ini mohon diperhatikan Indra ya, dicatat betul-betul ya, dicatat betul-betul dan diperbaiki ya. Iya, jangan iya-iyanya aja loh. Oke Bu, saya perbaiki. Ya karena ini sebetulnya sudah pernah dibahas juga di seminar gitu, persis malah yang disampaikan oleh Bu Pipit itu persis yang Ibu sampaikan pada saat seminar ya. Tapi nggak apa-apa, ini adalah proses kamu belajar ya, dan sampai di tahap ini pun Ibu ucapkan selamat karena kamu sudah sampai di tahap ini ya. Nah, Ibu mau nanya nih Indra kan menggunakan beberapa satuan di dalam menuliskan laporan ya. Gimana Ibu?
menggunakan beberapa satuan, diantaranya inch, kemudian milimeter, Oh. ya. Ya Ibu. Oke, sekarang Ibu mau nanya, kalau 4 inch itu berapa senti ya? 4 ini itu kira-kira 10 cm gitu. 10, sekian gitu ya. Ya, Kenapa Ibu tanyakan demikian? Maksud Ibu gini, di dalam penggunaan satuan, kalau bisa seragam. Kalau misalnya kamu mau pakai inch, inch semua. Kamu pakai milimeter, milimeter semua. Kalau pakai senti, senti semua. Karena akhirnya gado-gado ya di kesimpulan dan saran kamu menuliskan dalam inch dan juga milimeter ya. Tapi di halaman lain ditemukan juga senti. Jadi kalau bisa seragam gitu ya. ya Ibu. Dikonversikan Mas, saja. saya Ya, jadi silakan nanti dikonversikan oleh kamu satuan mana yang akan digunakan. Untuk selebihnya, paling untuk ini ya, untuk abstrak ya. Untuk abstrak, mohon bisa disesuaikan lagi dengan buku panduan ya. Karena di abstrak itu kan harusnya paragrafnya 1 ya. Nah ini harus kamu pegang, harus kamu baca lagi, kamu buka lagi. Karena kalau misalnya kamu sekarang iya aja, tapi nggak kamu perbaiki, kemungkinan nanti di prejudisium ini kamu akan rombak total. Mau? Enggak Ibu, akan saya perbaiki. Okay. Ya, kamu perbaiki dari sekarang, jadi nggak apa-apa capek sekarang, tapi prejudisium udah betul ya. Oke, paling ini sih, kamu kan banyak istilah asing juga ya, mohon istilah asing itu dibuat italik ya. Dibuat italik, jadi ini semuanya tegak plur semua nih. Ya, mohon silakan disesuaikan lagi dengan kaidah penulisannya. Untuk yang lain, dari Ibu tidak ada lagi karena kita juga sudah cukup banyak bimbingan ya. Namun mohon masukan-masukan dari Bu Pipit tadi kamu perbaiki sesuai dengan apa yang diarahkan oleh beliau ya. Ya Ibu, saya perbaiki. Sekali lagi selamat. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Mutiara. Dari Bu Pipit dan Pak Andi, apakah ada tambahan atau sudah cukup? Cukup Bu, cukup. Nah, cukup, baik, terima kasih. Dari Indra Jaya, silahkan ada yang akan disampaikan untuk dosen pembimbing dan dosen penguji. Indra, silahkan. Ya, untuk dosen pembimbing 1 dan 2, saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Mutiara dan Pak Andi Lala. Dan untuk penguji saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Pipit. Terima kasih atas sarannya dan kritiknya. Terima kasih banyak Ibu. Sudah Indra? Sudah Mbak. Oke, baik Bapak dan Ibu, untuk sidang mahasiswa atas nama Indra Jaya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mutiara, Ibu Pipit, dan Pak Andi Lala untuk waktunya, untuk saran dan masukannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Pipit, Pak Andi, dan Mbak Ya, Ini. sama-sama. Sama-sama. Terus ya Indra Jaya. Terima kasih. Mohon izin.